Di sini kita bisa melihat inti sintak kedua itu berada di kegiatan nomor 6 dan nomor 7, yaitu nomor 6 siswa memahami tugas yang harus diselesaikan, dan juga nomor 7 siswa membagi tugas untuk menyiapkan bahan-bahan dan alat seperti alat tulis dan buku tema. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat RPP Problem Based Learning atau PBL ya kawan-kawan. Nanti akan saya tunjukkan sintak-sintaknya dan contoh-contoh isi kegiatan di dalam sintak-sintak tersebut. Sebelumnya mari kita pelajari dulu apa itu model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. PBL merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Jadi RPP berbasis PBL itu nanti menampilkan permasalahan-permasalahan yang kontekstual atau permasalahan-permasalahan yang nyata dan biasa ditemui di sekitar kita. Dan dalam pembelajaran model based learning, guru hanya sebagai fasilitator dan siswa diharapkan lebih aktif mengungkapkan pendapatnya mengenai masalah yang diberikan. Nanti juga akan saya tampilkan sintak-sintaknya dan contoh kegiatan yang berada di dalam sintak tersebut. Sebelum melanjutkan materi, bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya dan belum subscribe channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. RPP dengan sintak PBL. Ini adalah 5 sintak yang harus ada di RPP, dan sintak-sintak tersebut harus berada di kegiatan inti yang terdapat di RPP. Sintak pertama adalah mengorientasi siswa pada masalah. Sintak kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Sintak ketiga adalah membimbing penyelidikan kelompok ataupun individu. Sintak keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan sintak terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya akan saya tampilkan contoh kegiatan tiap sintak dari RPP berbasis PBL ya kawan-kawan. Untuk sintak pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sintak ini, aktivitas guru adalah menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Dan masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Masalah tersebut bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Sedangkan aktivitas siswanya adalah mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Jadi inti pada sintak pertama dari model PBL adalah guru menyampaikan masalah yang kontekstual. Ini contohnya sintak pertama yaitu mengorientasi siswa pada masalah. Di sini ada kegiatan siswa dikelompokkan secara heterogen. Lalu kedua, siswa mengamati dan membaca teks berita tentang banjir yang ditayangkan di PowerPoint. Lalu ketiga, guru bertanya sebagai pemantik pada siswa untuk mengidentifikasi masalah tentang bagaimana cara kita menggali informasi pada teks berita. Lalu kegiatan keempat adalah siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan maupun pendapat. Jadi pada sintak ini kita bisa lihat di kegiatan nomor 3, yaitu guru bertanya sebagai pemantik pada siswa untuk mengidentifikasi masalah, yaitu bagaimana cara kita menggali informasi pada teks berita.
Jadi masalah yang harus diselesaikan oleh peserta didik adalah bagaimana cara menggali informasi pada teks berita. Selanjutnya untuk sintak kedua dari RPP berbasis PBL adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing, lalu peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi inti pada sintak kedua ini adalah guru memastikan apakah siswa sudah memahami tugas yang harus diselesaikan, dan juga siswa menyiapkan alat-alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas tersebut, seperti alat tulis ataupun buku bacaan atau bahan ajar atau buku tema. Contohnya dalam RPP adalah pada sintak kedua, kegiatannya adalah siswa dibagikan LKPD. Lalu kegiatan 6, siswa membaca tugas dalam LKPD, dibantu guru memahami tugas yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Lalu kegiatan ketujuh adalah siswa berdiskusi, membagi tugas, dan menyiapkan alat tulis dan buku tema. Di sini kita bisa melihat inti sintak kedua itu berada di kegiatan nomor 6 dan nomor 7, yaitu nomor 6 siswa memahami tugas yang harus diselesaikan, dan juga nomor 7 siswa membagi tugas untuk menyiapkan bahan-bahan dan alat seperti alat tulis dan buku tema. Selanjutnya untuk sintak ketiga dari RPP berbasis PBL adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data atau bahan selama proses penyelidikan. Dan siswa atau peserta didik di sini melakukan penyelidikan, yaitu mencari data, referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Pada sintak ketiga ini inti kegiatannya adalah peserta didik mencari referensi, data ataupun sumber sebelum berdiskusi. Jadi untuk contohnya bisa kegiatan untuk membaca materi atau menonton video pembelajaran ataupun juga mendengarkan penjelasan guru untuk materi. Ini contoh kegiatannya di sintak ketiga, yaitu kegiatan nomor 8. Siswa menonton video pembelajaran dan membaca bahan ajar untuk mencari data dan informasi sebelum berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Lalu kegiatan ke-9, guru memantau siswa dalam menonton video dan membaca bahan ajar. Lalu kegiatan ke-10, guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi dalam video yang belum dipahami. Dari ketiga kegiatan ini kita bisa melihat inti dari sintak ketiga ada di kegiatan nomor 8, yaitu siswa menonton video pembelajaran dan membaca bahan ajar untuk mencari data dan informasi sebelum berdiskusi menyelesaikan masalah. Dan untuk kegiatan ini tinggal disesuaikan saja dengan kreativitas guru masing-masing. Yang penting inti sintaknya sesuai dengan sintak problem based learning. Kita lanjutkan untuk sintak nomor 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Lalu siswa di sini melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Coba kita lihat kegiatan pada sintak 4 ini. Contohnya adalah kegiatan nomor 11 dan 12. Nomor 11, guru memantau siswa dalam berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan atau pertanyaan di LKPD dengan berkeliling. Lalu sintak 12 adalah guru membimbing siswa mengolah hasil diskusi dan selanjutnya dituliskan hasil diskusi di LKPD. Kita bisa melihat bahwa inti dari sintak ke-14 berada di kegiatan 12, yaitu siswa menuliskan hasil diskusi di LKPD atau siswa mengerjakan lembar LKPD. Lalu untuk sintak terakhir dari RPP berbasis PBL adalah sintak 5.
Sintak 5 adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Lalu di sini kegiatan siswa adalah melakukan presentasi dan kelompok yang lain memberi apresiasi. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Jadi kegiatan di sini adalah kegiatan mengevaluasi hasil diskusi dari siswa-siswa atau hasil jawaban yang sebelumnya sudah siswa kerjakan di lembar LKPD. Kita bisa lihat contoh kegiatannya adalah misalnya nomor 13, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Lalu kegiatan 14, guru meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi yang disampaikan oleh temannya. Lalu 15, kelompok menuliskan kesimpulan sesuai masukan yang diperoleh dari kelompok lain di LKPD. Lalu kegiatan ke-16 adalah guru memberikan apresiasi dan feedback terhadap hasil presentasi siswa. Lalu kegiatan ke-17 adalah siswa dan guru menyimpulkan tentang materi pelajaran. Lalu kegiatan ke-18 adalah guru membagikan evaluasi tes pengetahuan, kemudian siswa mengerjakan evaluasi yang dibagikan oleh guru. Di sini kita bisa melihat inti dari sintak kelima berada pada kegiatan 13 sampai kegiatan 16. Untuk kegiatan-kegiatan ini kawan-kawan bisa menyesuaikan sesuai materi yang akan sampaikan pada pembelajaran. Yang penting sintak-sintaknya terdiri dari 5 sintaks dan kegiatan di dalam sintak tersebut sesuai dengan sintak-sintaknya juga. Nanti juga akan saya buatkan video mengenai pembuatan RPP berbasis HOT. Seperti apa RPP berbasis HOT dan bagaimana cara kita membuatnya. Nanti kawan-kawan bisa melihatnya di video selanjutnya. Dan oleh sebab itu, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ayo subscribe channel saya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalau saya membuat video terbaru, kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.